Ya, baik. Kita akan lanjutkan belajarnya ya. Nah, ini sudah ada di chart USD CAD. Nah, yang pertama kita akan mulai menganalisa itu di waktu sekarang ya, di New York Season. Di New York Season itu mulai ya sekitar jam 7-an lah malam gitu, sampai pagi, sampai malam. Nah, karena apa? Karena di jam-jam segini itu transaksinya biasanya kenceng gitu, karena semua trader di seluruh dunia itu berkumpulnya itu ya pada saat sesi New York ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mencari high dan low yang valid. Nah, karena apa? Saya akan jelaskan kenapa penting sekali kita menentukan mana high atau low yang valid. Nah, karena itu akan jadi dasar untuk meletakkan transaksinya di mana gitu. Oke, kita lihat. Ini di Pair USD CAD ini trennya kan sedang menurun ya. Trennya itu sedang turun, maka kita hanya akan transaksi sell, transaksi jual, seperti itu. Nah, dari sini coba lihat, kita akan cari high yang valid. High yang validnya yang mana? Nah, di sini ya udah kelihatan ya. Karena apa? Karena low di sini itu sudah di breakout gitu ya, maka otomatis ini adalah high yang valid gitu ya. Nah, high-nya kita sudah nemu nih di sini nih, tinggal mencari low-nya. Nah, lihat marketnya turun ya, kemudian sini pullback, sini turun, sini pullback, di sini turun. Nah, maka inducementnya di mana? Di sini kan. Nah, low ini akan valid ketika inducement di sini diambil gitu kan. Nah, karena low-nya dia belum valid, ya sudah, kita cari pair yang lain gitu. Kita cari pair yang lain. Euro USD, lihat. Euro USD itu trennya sedang naik. Maka kita akan fokus transaksi buy atau transaksi beli ya. Kita cari low-nya dulu. Low yang valid mana? Ini sudah jelas kelihatan ya. Karena apa? High di sini sudah di breakout ya, maka otomatis ini jadi low yang valid. Nah, sekarang kita akan mencari high yang validnya. Nah, di sini apakah high ini valid? Belum, karena apa? Inducementnya di sini belum diambil. Ya. Jadi ini akan menjadi high yang valid kalau dia turun, mengambil inducement di sini. Ya, itu karena baru ada low, high-nya belum valid, ya kita lewat lagi, cari lagi GBP USD juga sama ya. Low-nya mana ini? Low-nya di sini ya. Ini bos, inducementnya di mana? Inducementnya ini di sini nih. Nah, ini akan valid kalau inducementnya diambil. Kita cari lagi. Udah USD juga sama ya. Ya begini, kalau marketnya masih hari Senin ya belum jelas kelihatan. Udah USD masih sama, USD CHF sekarang. USD CHF kita lihat. USD CHF secara
secara kasat mata trennya memang turun ya. Nah, ini high-nya karena low-nya sudah di breakout di sini ya. Tinggal mencari low-nya yang valid. Nah, ini sudah valid nih. Lihat. Dari penurunan dari sini ya ke sini, kemudian dia pullback, turun lagi, pullback, turun lagi, pullback, turun. Nah, lihat inducement di sini ya, itu sudah diambil kan. Nah, inducement di sini sekarang sudah diambil, maka ini high-nya, ini low-nya, gitu kan. Nah sekarang transaksinya bagaimana? Transaksinya kita akan menggunakan tools yang namanya Fibonacci retracement ya, yang ini Fibonacci retracement. Kalau yang belum ada tanda seperti itu, bisa dicari di tanda plus ini, tanda plus itu ya, cari yang namanya Fibonacci retracement. Nah, ini Fibonacci retracement. Nah, kalau mau tahu apa itu Fibonacci retracement, cari aja di Google ya, cari aja di Google, nanti bisa cari informasinya di situ. Nah, kita akan tarik dari high ke low, dari high yang valid ke low yang valid. Karena apa? Karena kita akan fokus ke transaksi jual. Karena apa? Trennya sedang turun. Kalau misalkan trennya itu sedang naik, maka kita akan fokus ke transaksi beli atau buy. Nah, gitu ya. Nah, nariknya juga beda. Kalau transaksinya buy berarti ya dari low ke high, begitu. Dari low ke high. Nah, berhubung kita akan fokus cari transaksi untuk jual, maka narik Fibonacci-nya itu dari high ke low, dari atas ke bawah gitu. Dari high yang valid ke low yang valid. Nah, begitu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini ada Fibo 50, 61, 76 ya. Nah, saya biasanya menggunakan angka-angka Fibo itu. Nah, ini saya balikin dulu ke default ya. Balikin dulu ke pengaturan default, mana? Pengaturan dasar. Oke. Nah, mungkin tampilan awal seperti ini. Kalau belum disetting, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini kalau belum disetting. Jadi ada Fibo 23, 38, 50, 61. Nah, yang tadi Fibo yang 76 itu enggak ada. Nah, nanti kita setting dulu Fibonya. Caranya ini yang garis ini ditekan dulu ya, ditekan. Nah, sehingga muncul pengaturannya. Nah, di bagian level ini kita akan setting angka-angkanya. Nah, tadi itu yang saya hapus itu Fibo 23, 38 itu kan. Nah, itu enggak saya gunakan, kita hapus saja. Kita akan tambahkan Fibo 76 ini ya, 0.768 gitu ya. Nah, penjelasannya ini Fibo 76.8 gitu. Nah, kemudian garisnya ini ditebelin aja biar kelihatan gitu ya, udah tebelin lah biar kelihatan. Nah, kemudian klik kembali ini ya, kembali. Nah, yang garis ini tebelin aja biar kelihatan garisnya gitu.
Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa klik simpen ya, klik simpen. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, dari high valid ke low valid, kita menemukan angka-angka Vibo ini. Ada Vibo 50, 61, 76 ya. Ini adalah garis-garis ini adalah garis-garis yang akan kita jadi patokan untuk transaksi kita ya. Nah, bisa jadi saya letakkan transaksinya itu di Vibo 50, bisa jadi di 61, atau bisa jadi di 76. Nah, cara transaksinya gimana? Nah, lihat ke menu ini nih. Nih, yang bagian kayak apa gitu, kayak jam ya, gambar jam ya. Nah, tekan itu, kemudian atur. Misalkan kita transaksinya di 61 ya. Kenapa di 61? Ya, karena di sini ada POI. Wah, ini pelajaran harusnya sebelum ke sini ke POI dulu ya, tapi nggak apa-apa. Kita belajar transaksi dulu nggak apa-apa. POI itu point of interest. Tuh, nanti kita pelajari ya. Karena di Vibo 61 ini berdekatan dengan base di sini, maka saya akan taruh sell jual di sini. Taruh transaksi di sini. Nah, kemudian jangan lupa tentukan stop loss-nya SL. SL-nya di mana? SL-nya cukup di atas Vibo 76. Itu ya. Nah, seperti itu, tinggal ditarik-tarik ya. Jadi kalau saya biasanya menggenapkan gitu. Nah, lihat. Ketika kita tarik-tarik garisnya, nah ini fokusnya ke poin itu. Artinya level stop loss saya itu hanya di 200 poin. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan transaksi ini harga terus naik ya, kemudian menyentuh sell limit di sini, kemudian langsung menuju stop loss, artinya saya hanya rugi 200 poin gitu. Ya, fokusnya ke poinnya gitu. Nah, kemudian kita ambil TP-nya di mana? TP-nya itu 2 kali dari stop loss. Ya. TP-nya 2 kali dari stop loss. Nah, ini tinggal dipijit aja yang TP-nya ini. TP-nya di mana? 2 kali stop loss. Nah, kalau tadi stop loss-nya itu 200, maka saya akan tempatkan TP-nya itu di 400 poin. Gitu ya. Kalau sudah seperti itu, tinggal klik yang tanda panah ini. Tuh. Nah, jangan lupa diatur lotnya 0,01 aja. Kemudian klik tempatkan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Vibo-nya kita hapus. Nah, jadi transaksinya seperti ini ya. Jadi, harapannya seperti ini, harga akan naik menyentuh transaksi ya, kemudian harga berbalik turun. Gitu. Nah, sampai di sini coba-coba dulu latihan. Nah, ini transaksinya nih. Kita ada di USD CHF ya. Transaksinya sell limit, pending ordernya itu limit. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Apakah ini nanti benar akan ke sini dulu ataukah ke sini lanjut nerjang stop loss, ataukah memang nggak nyampe ke sini sudah lanjut turun. Nah, itu ya. Terus latihan di akun demo, nanti dikumpulkan berapa poin yang kita dapat ya. Kayak ini kan 400 poin gitu. Nanti transaksi lagi besok atau lusanya. Nah, nanti dikumpulkan berapa poin. Oke ya, selamat mencoba, selamat belajar. Lakukan transaksi seperti ini terus berulang. Oke.
Hari ini sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.